Before the pandemic, labor are required to fulfill their teachers a student's capacity, and the time can also be fully utilized. Even when school schedules are normal, teaching and learning activities can be carried out safely outside the home. And first, physical, emotional, and social aspects are well developed. Students can also do direct learning and school and enjoy a variety of entertainment and recreation facilities on site in the home. Science encourages social skills also develop and psychological conditions tend to be happier so they don't get stressed easily. The next, before the corona pandemic virus come to Indonesia, all over it be way activity, all unified. Of course, my everyday life is normal, from studying, eating, playing to praying, all is well. Everything is going to change the pandemic. Everything is going from death to harm activity, and it's going to be a total disaster. From parents, students, workers, all affected. Students are starting at home. Work at home it become all in-house to prevent infection. Surely we can live with the risk of this tragedy, but be grateful, of course, that there is lesson in it, and just keep your head in check, apply your health protocol, and keep your family check. Sebelum pandemi, seluruh jenjang dari mulai TK, SD, SMP, SMA, bahkan para mahasiswa tersebut, lembaga pendidikan diwajibkan untuk melakukan tugasnya sebagai pelajar. Kapasitas kelas saat itu juga dimanfaatkan sepenuhnya. Jadwal masuk sekolah juga bisa sampai 5-6 hari, meskipun beberapa diantaranya ada yang masuk Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu. Kegiatan mengajar dapat dilakukan dengan aman di luar rumah. Beragam aspek fisik, emosional, dan sosial pun bisa berkembang dengan baik. Siswa-siswi melakukan pembelajaran langsung di sekolah serta menilai beragam hiburan atau rekreasi di luar rumah. Ilmu pengetahuan pun menjadi terekspor, kemampuan bersosialisasinya juga berkembang dan kondisi psikologisnya cenderung lebih bahagia sehingga tidak mudah stres. Sebelum pandemi coronavirus datang ke Indonesia, semua aktivitas berjalan dengan semestinya tanpa ada hambatan sedikit pun. Tentunya keseharian saya normal, dari mulai belajar, makan, bermain, sampai beribadah pun semua baik-baik saja. Seketika semua berubah akan adanya pandemi virus corona. Datang seketika, semua berubah drastis. Semua beraktivitas dirumahkan, mulai dari sekolah sampai para pekerja. Dampaknya mulai dari orang tua, lembaga pendidikan, sampai para pekerja. Ada juga yang terkena PHK akan musibah ini. Adapun pengusaha mikro pun ikut terkena karena pendapatan sampai minim banget. Hal itu pun menjadi sebuah dirumahkan agar mencegah penularan. Tentunya kita masih bisa hidup dengan seadanya. Berbanyak bersyukur, tentunya di balik semua musibah ini ada hikmah di dalamnya, dan tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan sesuai pemerintah, dan jaga keluarga kalian, pastikan semua dalam kondisi sehat. In conclusion, everything that happens to the earth we can learn
in which we should be grateful for all that God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, has given us. Stay patient, we live our life properly, keep our health in check. Health protocol, the government advocates from washing our hands, staying with trees, wearing masks wherever we go is the best thing for us. And then we stay healthy and safe. Thank you. Jadi kesimpulan dari pandemi ini, sebelum dan sesudah ini, semua yang terjadi dengan bumi ini kita bisa ambil pelajarannya, dimana kita harus bersyukur dengan apa segala yang telah Ia berikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya itu perlu kita syukuri atas keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya musibah, semua hanya tuntutan bagi kita untuk terus bersabar akan melaksanakan kelangsungan hidup. Tetap patuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dengan mencuci tangan, jaga jarak sampai 1 meter, dan memakai masker kemanapun kita berada. Itu hal suatu kebaikan buat kita sendiri. Tetap jaga kesehatan, jaga keluarga Anda, jaga bumi kita. Terima kasih.